berat sekali ya. Itu ya, paling berat itu di situ ya berarti Tapi ya? tapi mungkin ini sih, kayaknya nggak afdol ya kalau saya cerita yang nggak enaknya terus ya di situ ya. Ya nggak apa-apa, harus imbang. Tapi lebih banyak Jadi enaknya jelasnya ya. betul. Jadi di sana enaknya itu ya, Heeh. itu tadi yang pertama itu. Jadi di sana itu misalnya belajar dikasih uang, gitu. Jadi misalnya kita belajar nggak bayar. Yang kedua, kita belajar dikasih uang, Heeh. Tapi itu Nah, tanpa kerja jadi ya? Tanpa kerja ya? Dikasih uang tanpa jadi kerja? gini, jadi kebetulan Hmm. beasiswanya ada dua. Heeh. Beasiswa pertama, dia itu beasiswa menggratiskan kuliah selama 2 tahun di sana. Jadi Heeh. mahasiswa nggak perlu bayar 4 semester itu nggak perlu. Heeh. Cuma kuliahnya Nah, aja? yang kedua, nah, apanya? Yang pertama cuma kuliahnya aja? Yang pertama tadi? Yang Yang pertama itu beasiswa untuk kuliah, jadi nggak perlu bayar kuliah. ya, kuliahnya aja, biaya hidup belum ditanggung? Nah, betul. Nah, yang Ah. kedua itu beasiswa jurusan, beasiswa lab. Heeh. Jadi setiap bulan kami dikasih uang bulanan sama kampus. Oh. Nah, uang itu buat sehari-hari, buat makan, terus buat Ya bayar ya ya. asrama kan dormitory kan di situ kan. Ya dormi, Gitu. oh ya, heeh. Tapi ada syaratnya. Kita istilahnya kan kalau kita di Indonesia ya, S1 Hmm? ya, ini kan pengalaman saya. Jadi kalau Hmm? saya nih dulu S1 selesai kuliah, saya langsung Hmm. pulang kan ya. Kupu-kupu. Nah, itu katakanlah Kuliah itu main-main. Tapi pulang. di sana enggak Di sana itu Nah, ini jurusan saya, jurusan teknik geomatika sana ya, teknik heeh, geomatika and skill. Jadi di sana itu pada saat selesai kuliah itu kami langsung ke lab. heeh. Apa itu? Ngerjain proyek? Nah, ke lab itu untuk mengerjakan penelitian, Heeh. research. Gitu, Oh. research. Jadi istilahnya gini, kita itu udah di timing Jadi semester pertama kita cari topik kita tuh apa. Iya iya, benar benar benar. Kita review-review paper gitu. Nah, yang Mhm. semester kedua kita udah mulai cari data Iya iya, iya, cepet ya. Nah, Heeh. semester 3 kita udah mulai ngolah datanya, jadi analisa dan sebagainya. Dan itu nanti bisa kita daftarkan buat ikut conference. Mmm. Conference itu apa? Dan Sidang itu dibiayai. sidang? Conference itu apa Conference itu sih? kayak seminar, kayak Seminar? seminar. Seminar kayak apa sih nama, proposal S2 proposal atau udah tesis ya? Bukan, bukan. Belum? Kayak misalkan nih, sekarang kan sudah zamannya Zoom kan, webinar, tahu webinar nggak? Webinar, tahu webinar, heeh. Nah, kita Tingkat apa? diundang sebagai Internasional? internasional. Harus internasional ya? Semester apa Iya. tadi, konferensi Jadi tadi? istilahnya, misalkan nih ya, saya punya pengalaman kan, dulu kan saya waktu semester 3, itu Mhm. saya mendaftarkan penelitian saya ke konferensi internasional di Belanda. Heeh heeh. Heeh. Nah, itu ada seleksinya kan. Jadi Heeh. saya istilahnya singkat cerita saya apply, saya Mhm. keterima buat Wih. presentasi di sana, Heeh di Belanda heeh. sana. Iya. Ya udah, saya akhirnya ke sana, apa namanya, presentasi 1 hari presentasi. Setelah Heeh. itu saya bisa ngikutin orang-orang juga presentasi, dapat ilmu juga saya di Oh sana. iya. Iya iya, Nah, benar yang benar benar. asiknya itu jalan-jalannya asik di sana. Karena dibiayai. Ya, dibiayai, kita nggak bayar uang. Jadi itu salah satu keenakan kalau kita bisa kuliah di luar negeri. Jadi itu open banget buat kampus sama pemerintahnya buat biayai kita, buat ikut conference. Mmm. Nah, contoh teman saya itu satu angkatan juga di sana, itu dia Heeh? konferensi di Amerika. Mmm. Amerika, Gitu. ya, heeh. Hmm. Berangkat, dibiayai, jalan-jalan di Amerika berarti ya? Betul, Jalan-jalannya, betul, betul. oh, iya iya iya. Nah, nanti semester 4 baru tadi itu penelitian kita jadi tesis, jadi skripsi Mmm, S2. mhm mhm. Jadi berjenjang gitu dia sistemnya di sana. Mhm. Tapi dari semester satu sudah diarahkan gitu ya? Jadi kayak udah Betul. semester satu udah nyari sana, cari referensi udah. 2 Iya. data udah cari, udah. 3 Hmm, susun konferensi. ya. 4 ya jadikan tugas akhir itu kan. Cepet ya, Tapi enggak ini juga kita istilahnya di sana fokusnya dua untuk kuliah. heeh, Jadi istilahnya kita
ikut mata kuliah, dapat nilai, ngerjakan Hmm. ujian, Hmm. gitu. Terus yang kedua kita fokus sama penelitian buat sidang kita tesis itu tadi, buat skripsi. Ya, 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 ya. Gitu. Jadi kita Itu fokusnya dua. dua fokus yang harus dilakukan dalam bersamaan ya. Maksudnya harus jalan bersama-sama Iya, gitu ya. betul. Jadi waktunya tadi ya, Nah, padat sekali ya. Pulang kuliah nge-lab gitu kan. ya, ya belum ada nge-lab. Terus seharian itu berkutat kampus gitu ya. Pulang-pulang tinggal tidur di asrama. Kayak gitu, gambarannya kayak gitu ya berarti ya. Ya enggak juga sih, No. Biasanya kita kalau misalkan ini bisa di sana tuh enaknya ini, No. Apa travelingnya enak, jalan-jalannya. Hmm. Jadi istilahnya kita misalkan nih ya pulang kampus kan kita ke lab. Kita Ah. bisa juga nge-lab cuma sejam 2 jam bisa. Itu Hmm. memang nggak ada waktunya, No. Terserah kita. Istilahnya kita dikasih Oh. kayak tanggung jawab, No. Tanggung Iya, jawab. iya. Jadi kamu terserah kamu gimana kamu apa ngelakuinnya. Yang penting kamu jadi penelitiannya, Iya, gitu. Jadi iya, heeh. ini ya. Dan itu ada Mhm. namanya meeting seminggu sekali di tempat saya seperti itu. Jadi Hmm. bebas, kamu mau ngapain, yang penting kamu bisa presentasi pada saat meeting itu tadi. Nah, biasanya Hmm. kami kalau malam-malam jalan-jalan loh ke mall, terus ke mana makan-makan bareng sama yang lain-lain. Jadi enak, jadi nggak terlalu stres di Oh. sana. Banyak Oh, enaknya ya. sih di Iya, sana. iya, iya, iya. Apalagi Apalagi, heeh, udah kalau udah sama temen maksudnya udah akrab ya sama teman-teman yang heeh, udah ngumpul tadi. ya. Hmm. Ditambah lagi no di sana di Taiwan itu ya, itu Mhm. ada namanya liburan perpindahan musim. 4 musim ya sana ya? 4 ya? Betul, 4 musim. 4 Jadi di musim sana ada ya? 4 musim. 4 kali berarti Apa liburan musim liburan. Ya, ada musim semi, kemarau, musim Heeh. dingin, sama musim panas. 4. Kemarau sama panas beda? Beda. Hah? Serius? Iya. Bukannya gugur ya Kalau satunya panas tadi kan ya? summer kan. Summer Terus ada iya, summer, spring, spring, fall, winter, satunya winter. apa ya? Winter, winter ya ada 4. 4 Heeh, musim heeh. Terus di itu sana. Dan itu setiap setiap musim perpindahan itu liburnya 2 minggu. berarti 8 minggu hanya untuk liburan? Iya, Sebenarnya sekolah di itu luar negeri enak. itu nggak panjang-panjang amat loh, tapi pinter-pinter. Indonesia liburnya dikit. Sorry loh, itu ada yang 2 minggu, ada yang seminggu doang Oh liburnya itu. ya, tapi paling enggak 4 kali loh dalam satu Lumayan lah. tahun itu. Kita kan libur semester cuma 2 kali kan, semester 1 sama semester 2. Mereka 4 Mm-mm. kali libur gitu kan. Dan itu isinya ya udah liburan gitu ya. Kita mau Nah, jalan-jalan, mau ke gunung, kita ya. menikmati air terjun. Tapi menurut saya no itu lebih banyak kalau kita libur di Indonesia. Kita pada saat kita Tanggal merah, tanggal semesteran, merah. kita berapa lama libur? 3 bulan, ya kan? Kalau kita kuliah Oh, loh, iya, iya, tiga iya, 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 bulan, iya, ya iya, kan? iya, iya. Terus ini kita Januari satu bulan liburnya kan. Menurut itu Heeh. lebih banyak di Indonesia Oh, sebenarnya liburnya lebih ya. lama ya. Kalau kalau di sana tuh apa ya merayakan perpindahan musim, dia libur. Oh, tanggal merahnya juga lebih dikit ya di sana ya? Ya lebih dikit. Soalnya kan pernah denger nih, Indonesia kebanyakan tanggal merah libur itu kan. Makanya pegawai-pegawai atau pekerja kan kayak perusahaan investor yang marah karena pekerja dikit-dikit Ya. libur itu kan. Nah, tapi kalau sana libur tanggal merahnya dikit, waktu produktifnya banyak, libur hanya karena pergantian musim gitu kan. Tadi seperti itu ya jadi Ya. gambarannya ya. Ada lagi kira-kira tadi yang apa lagi? Ini kenikmatannya ya atau kayak apa sih yang excited gitu kan yang di sana itu kan yang menarik yang bisa dibagikan gitu kan selain tadi sistem kuliah, sistem belajar terus konferensi keluar itu dibiayai asalkan ya. Jadi ini sebenarnya itu kalau saya tangkap ya itu adalah ketika kamu itu pintar atau paling enggak sebenarnya enggak pintar-pintar amat sih tapi ada peluang untuk mengasah kembali kemampuan itu datangi. Ikuti gitu kan, ikuti prosesnya, enak gitu loh. Jadi orang yang seperti itu enak, kemana-mana ditanggung Hmm. karena orang luar suka sama orang-orang yang pintar atau mau belajar gitu loh. Nah seperti itu, maka Nah, menurut saya loh ya, heeh, heeh. saya kurang setuju kalau misalkan ada statement orang yang pintar. Itu menurut saya nggak setuju. Kenapa? Karena saya nggak merasa seperti itu gitu kan. Kemudian yang Oh, kedua, heeh, menurut saya yang penting itu ada kemauan loh. mhm.
Tapi Kalaupun orang itu heeh, pinter, tapi nggak ada heeh, kemauan, ya iya, percuma, dia nggak bakal heeh, bisa maju gitu kan. Jadi iya, menurut saya parameter pertamanya bukan bukan pinter tapi kemauan. kemauannya. Tapi Hmm. menurutku gini. Apa namanya, orang dapat jalur beasiswa S2 itu biasanya sudah punya bekal di S1-nya gitu loh. Maksudnya secara secara kemampuan dia biasanya rata-rata atas, gitu kah? Enggak ya? Iya enggak? Maksudnya Saya bingung jawabnya. enggak, ada enggak temenmu atau ini kisah nyata nih, orang yang IPK-nya secara S1-nya itu 2, sekian bahkan 2 bawah, beasiswa S2, jarang kan? Kalaupun ada, kan rata-rata udah paling enggak rata-rata Udah atas lah. saya ini coba ya, coba menggantilah. Heeh, Orang pinter heeh. itu kalah sama orang buntung. Yes, aku setuju kalau ini, setuju aku, setuju. Nah, udah itu. Poinnya di Heeh. situ. Berarti Anda ini beruntung, bukan pinter berarti? Ya biar Mengakui kan kalau orang yang menilai. loh iya, oke. Oke, Anda menyerahkan orang lain. Berarti saya ini akhirnya saya menilai Anda kan. Aku menilai kamu Sur nih. Aku menilai kamu Bapak Surya ini ya. Maksudnya kamu itu merasa bahwa aku loh nggak pinter-pinter amat. Aku juga nggak jago-jago amat gitu loh. Nggak seperti yang kayak, uh ternyata Surya ini pinter yo, iso ning luar negeri, so panger yo lah. Enggak, kamu nggak merasa gitu. Soalnya kamu merasa bahwa ya aku kayaknya ya pas jalurnya ini aja ya, aku mau aja waktu Sekarang itu. Bener ya. ya? Sekarang saya tanya lo, Heeh. kayak gimana sih orang bisa dikatakan pinter itu? Oke, pertanyaan sulit untuk saat ini dijawab. Kalau untuk anak-anak sekolah jawabannya gampang, ranking 1. Yang nilainya di atas KKM 90 terus. Tapi kalau level udah kita, lulusan sarjana atau lulusan setelah keluar lepas dari sekolah, jawaban untuk orang pintar itu yang seperti bagaimana? Itu kita harus mendeskripsikan dengan tepat, jangan sampai keliru dan pemaknaannya bisa jadi macam-macam gitu kan. Oke, untuk sekarang ini ya menurutku orang pinter itu kalau dari akademis jelas aku tetap berpatokan pada IPK karena itu akademis selama kurang lebih 4 tahun ya. Tapi maksudnya bukan berarti pinter itu patokan utama karena kalau udah mahasiswa atau level sekolah tinggi itu bukan cuma pinter gitu kan. Bisa jadi dia IPK atau pinternya yang itu biasa-biasa saja, tapi dia punya kemampuan atau kecerdasan emosional atau sosial atau mengabdikan. Nah, seperti jadi makanya patokannya juga nggak tentu gitu kan. Kamu tadi aja kuliah pulang. Dulu kayak merasa bahwa itu kayaknya aku nggak banget apa, aku banget yang kuliah pulang. Aku jarang main-main sosialisasi, organisasi, tapi ujung-ujungnya sekarang S2-nya udah mulai nyoba kan, jadi ketua departemen lagi. Itu kan berarti gimana? Dulu nggak pinter bersosialisasi atau dalam kecerdasan pergaulan organisasian kamu enggak gitu kan. Tapi sekarang setelah S2 baru iya gitu kan. Jadi orang pinter ini relatif sih menurutku. Jadi patokannya relatif gitu. Nah, ya itu makanya karena Pak Aldino bilang relatif, jadi susah buat menilai diri sendiri seperti apa, itu susah gitu loh. Iya iya. Jadi pada saat orang bilang ke saya kayak gini Hmm. ya, saya bingung mau jawab seperti apa gitu loh. Soalnya patokan gini, Sur. Oke, ke luar negeri ya, ke luar negeri. Aku pernah nyoba-nyoba nih beberapa beasiswa dalam negeri dulu nih. Itu aja beasiswa S2 yang LPDP atau apa namanya? Hmm. Apa sih namanya lembaga-lembaganya? PMSDU itu aja syarat ya. TOEFL 500 kalau nggak salah atau 475 kalau nggak salah. Itu aja aku belum nyampe karena aku merasa berarti aku nggak pinter nih TOEFL TOEFL itu kan. Aku harus berusaha lagi gitu kan. Tapi berusaha butuh waktu. TOEFL. Ya ya TOEFL. TOEFL ya bacanya ya. Oke. Akhirnya aku harus berusaha meraih 500 atau 475 gitu kan. Itu pun aku harus menghabiskan waktu belajar itu. Oke, aku nggak sempat. Akhirnya aku pilih kerja gitu kan. Sama sih tadi. Peluangnya belum ada gitu kan. Terus akhirnya aku sempat tanya ke temanku ya. Persis kayak aku. Jadi kuliah S1 beasiswa, bidik misi dia. Karena memang kurang mampu. Sama, aku juga dulu kurang mampu secara ekonomi. Ya. Sekarang ya karena udah kerja, bismillah memperbaiki kehidupan itu kan. Terus akhirnya aku tanya ke temanku yang itu dia sekarang PMSDU, mau S3 dia. Dia dapat PMSDU kan aku tanya, "Apa yang kamu lakukan ketika mendapatkan beasiswa itu?" gitu. Dia jawab, "Aku ya fokus no, kurang lebih setahunan mempersiapkan itu." Jadi dia benar-benar belajar untuk itu, untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, sedangkan aku mikir setahun. Setahun aku kurang lebih habis lulus kan
Kalau setahun aku dilihat kayaknya nganggur, padahal mungkin mempersiapkan beasiswa, tapi aku enggak, aku akhirnya pilih jalur kerja ya, karena memang tidak memungkinkan untuk mengikuti yang temanku tadi gitu lah. Memang akhirnya aku berpikir bahwa, oh ya sudahlah beasiswa ini akhirnya mungkin buat yang punya waktu juga sih untuk mempersiapkan itu loh. Aku berpikir gitu, punya waktu untuk mempersiapkan. Kenapa? Ada rentang waktu itu. Walaupun tadi ternyata aku tahu kamu tadi bisa kok mecah dua gini sambil kerja sambil nunggu beasiswa. Iya, begitu ya berarti ya? Nah, tadi kan kamu bilang apa namanya? Ah, Bagi orang yang punya rentang waktu kan lo ya. iya. Soalnya Nah, nyiapin, sekarang gini. nyiapin Nah, Sur. sekarang gini. Nggak semuanya orang yang punya waktu Heeh. dia bisa Memprioritaskan ini untuk tadi. pendidikan. Untuk pendidikan. Nah, karena yang Heeh. terpenting itu kemauan loh. Iya, iya, benar, benar, Jadi benar. walaupun nih ya, walaupun Heeh. orang itu nggak punya banyak waktu, tapi kalau dia ada kemauan, pasti dia akan mencoba segala cara. Gimana caranya biar bisa. Entah dia jam tidurnya dikurangin atau Iya, iya. apa, itu Heeh, seperti itu iya. menurut saya kemauan. Heeh, Jadi heeh, kalau heeh. misalkan Benar, orang benar, itu benar. punya banyak waktu gitu kan, tapi kalau Mhm. dia nggak ada kemauan ya sama aja mager mager Iya, mager, ya heeh. udah Benar, ketinggalan. Nah, kayak heeh. gitu loh. Jadi Berarti intinya menurut saya itu kembali kepada kemauan, seberapa jauh kita mhm, inginkan, motivasi kita seperti apa, itu yang harus kita ini dulu. heeh, bener sih. Aku rasa juga gitu. Saya ini misalkan gini nih ya, Heeh, Hidup nih, heeh. saya pengen punya pacar gitu kan, tapi kalau kita nggak ada Ini kemauan ya sama analoginya aja gitu kan. analoginya kok asem Nah, sekali ini. jadi Asem jadi sekali analoginya kita ini. harus punya kemauan dulu. Iya, iya, Nanti kita heeh. bisa ke depannya kita bisa usaha gitu Heeh, kan, heeh, terus iya. tabungan. Iya, ya memang seperti itu ya. Tapi ya mohon maaf ya, aku ini sedikit banyak apa kayak terngiang-ngiang gitu. Kayaknya memang butuh suatu langkah apa namanya, langkah yang brilian dari kebiasaan normal ya. Maksudnya gini, kebiasaan normal itu kan ya kita nuruti kerjaan tiap hari yang rutin atau apa yang kita lakukan rutin. Nah, tapi kita ketika langkah luar normal, oh kita berpikir bahwa setelah ini masa saya rutin kayak gini terus bertahun-tahun gitu kan. Akhirnya saya harus berkembang. Sampai akhirnya kepikiran mungkin, wah aku harus meningkatkan kapasitas diriku, kapasitas keilmuanku lah. Mungkin seperti itu lah. Kemauan itu loh yang memang harus dibentuk gitu loh. Kemauan itu ya. Maksudnya kan kalau kamu kerja dulu 2 bulan nih, 2 bulan nih, itu kan melakukan rutinitas toh, melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Tapi akhirnya kemauannya terbentuk dan ditambah tadi ya, kebetulan ada kesempatan dan sebagainya gitu. Dan memang masih banyak sih aku rasa yang kemauannya belum terbentuk. Karena sebenarnya stigmanya tadi di bayangannya udah susah, ribet. Itu aku mengalami di Ya, sini di Balikpapan di apa ya, murid-muridku kadang tak sindir, maksudnya bukan tak sindir kayak loh, kamu itu mau beasiswa, mau dibiayai kuliah sampai lulus, kok suruh ngurus hmm, berkas gitu aja udah nggak usah deh Pak, ribet betul. lah. Kok malah pengen bayar yang lebih gampang? Maksudnya ya gampang tuh mungkin. Mohon maaf ya, kalau masuk swasta itu kan bayar itu kan di Indonesia ya, Hmm, masuk swasta kan bayar, selesai gampang sekali urusan. Tapi untuk beasiswa ya jelas kita dokumen full apa tapi misalkan kalau besok kurang mampu ya orang tuanya apa pekerjaan orang tua lah penghasilan. Nah, itu kan ribet, tapi kan untuk mendapatkan sesuatu yang besar lah. Sekarang kamu kan ya dulu aku yakin ribet ngurus paspor, visa, kedatangan, ngontak ini, ngontak itulah, keberangkatan, ya, nyiapin modal. ah, sebagai ya, informasi, dulu Heeh, saya heeh. pada saat kerja di Bali, saya ambil cuti 4 hari loh buat ngurus visa. Nah, Nah, iya benar benar. istilahnya saya nggak punya waktu kan, Heeh, tapi heeh. karena saya ada kemauan buat ke sana, ya udah aku akhirnya ambil cuti 4 hari. Istilahnya Mhm. cuti yang dipotong gaji, karena kita kalau pegawai baru kan nggak bisa dapat cuti kan, harus Iya potong iya, gaji kan. baru Jadi 2 istilahnya bulan. kalau saya nggak ada kemauan ya saya nggak, secara logika kan 4 hari nggak kerja loh, dipotong gaji udah berapa ratus ribu kan, Iya. yang hangus Heeh. kan. Iya Nah, iya. makanya ya udahlah, karena saya mau kan ada kemauan, ya udah itu saya ambil Heeh heeh. resiko. Yang penting saya Heeh. bisa pulang Surabaya ngurus 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 visa, Bisa, ngurus heeh. berkas, kayak gitu. Iya, Jadi oke 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 intinya oke. betul katamu kembali lagi ke kemauan. Iya iya, Jadi aku misalkan nih ya heeh saya heeh. boleh ambil
cerita yang lebih general, yang lebih besar ya. Itu Oh, nggak cerita apa-apa, negara terserah. Taiwan. Ya, terserah. Oke. Oke. Taiwan. Negara Taiwan. Taiwan itu Jadi negara ini kecil kan? ya Negara kecil, kecil. negara di dalam Cina kalau nggak salah ya. Betul. Jadi istilahnya Cina sama Taiwan Heeh. itu complicated banget lah ceritanya kan. Hubungannya Saya ya. nggak bisa cerita panjang lebar. Hubungannya sangat ini rumit ya. jadi ini istilahnya menurut ini ya, menurut beberapa teman saya lokal di sana, dia itu Mhm. bilang ke saya, dulu tahun 80-an itu Taiwan itu negara sampah. Hmm. Jadi negara sebelah yang besar itu Heeh. buang sampahnya ke Buang Taiwan. sampah. Iya. Ya negara C tadi itu loh, negara C itu buang sampah ke Taiwan. Yes. Ini Negara C buang sampah ke Taiwan. heeh. 80. Nah, pada saat itu pemerintah Taiwan dia punya cara yang sangat-sangat jitu loh. Kita, jadi ini langkahnya pemerintah dulu ya. Jadi mereka pada saat tahun 80-an mereka menginvestasikan uang yang banyak untuk membuat iklan bertemakan kartun loh untuk anak-anak kecil pada tahun 80 tentang kebersihan. Harapannya Heeh. anak-anak kecil yang pada saat 80-an tadi itu dikasih edukasi kebersihan, mereka pada saat besar mereka udah punya habit kebersihan yang sangat tinggi. Oke, aku paham. Tahun 2000, berarti 20 tahun lalu, karena akhirnya 2020 tahun sekarang anak tadi sudah dewasa, sudah punya anak kan. Nah, pasti mereka secara turun-temurun akan mengajarkan anaknya tentang kebersihan. Iya. Karena hal yang termudah untuk mengubah habit orang pada saat orang itu pada saat masih kecil. Itu. Itu cara jitu dari Taiwan. Jadi mereka kalau nggak ada kemauan, mereka nggak bisa merubah negaranya jadi negara bersih. Dia bersih banget tuh Taiwan, kayak Singapura bersihnya itu. Karena itu Dan tadi. iya, mereka pemerintahnya waktu tahun 80 itu kayak sebenarnya seolah berjudi sih waktu itu. Maksudnya kayak bisa nggak ya ini gelontorkan miliaran, triliunan uang hanya untuk iklan kebersihan. Iya, edukasi untuk Iya, anak kecil. tapi jangkauannya panjang. Mungkin sama kayak Jepang. Dia invest jangka panjang. Iya, jangkauannya panjang. Sama kayak Jepang waktu habis dibom. Yang dicari apa? Guru. Kenapa? Jangka panjang guru ini. Bener ya? Ini kalau Taiwan tadi itu kebersihan dia. Kenapa? Orang tahu kebersihan. Ya ini jangan nggak jorok. Akhirnya mengubah wajah negara. Mengubah wajah negara, image, pendidikan dan sebagainya jalan semua. Oh, itu seperti itu. Aku baru tahu. Ceritanya memang ini kalau nggak tanya orang yang udah ke sana, memang nggak dapat informasinya. Di googling mungkin agak jarang. Tapi ternyata diceritakan bahwa, jangka panjang. Mungkin memang benar, berarti mungkin apa yang kita lakukan sekarang, kita mungkin belum jadi tokoh pendidikan, belum jadi orang yang dipandang. Aku nggak merasa, walaupun aku punya murid puluhan itu, aku belum merasa bahwa omonganku didengar lebih banyak orang. Tapi aku berusaha pelan-pelan itu kan. Soalnya apa? Ya, siapa tahu nanti 1-2 orang yang mendengarkan omongan kita ini nular gitu. Karena betul. menularkan semangat. Semangat apa? Bisa kok, asalkan mau kok. Ada jalan, ya dicari jalannya. Asalkan apa? Ya nggak nyerah, nggak putus asa gitu aja gitu loh. Dari mana jalannya lo? Lebih banyak tadi katanya Mas Sulfia. Sorry no. Ya kenapa? Tadi bilang apa no? Apa? Apa tadi titik asa no? Titik asa tadi apa? Titik asal. Putus asa. Bukan. Maksudnya selama ada kemauan itu, selama tidak putus asa itu tetap ada harapan. Kan belum jadian kok udah putus loh. Anda belum cerita kisah percintaan yang ini ya. Ini seru ini kalau kisah percintaan ya. Tapi waktunya udah 1 jam ini. Nanti sesi sendiri percintaan. Jadi ini sesi pertama dulu tentang kehidupan di Taiwan, pendidikan di sana, terus kebiasaan di sana. Ternyata luar biasa ya. Jadi kita ini berharap, kan kamu tadi cari tempat sharing kan. Aku pun juga menemukan akhirnya bahwa aku tuh pengen men-sharingkan pengalaman teman-temanku gitu. Maksudnya teman-temanku ini keren-keren semua loh. Maksudnya udah kemana-mana. Ini mau kapan dong? Kamu sharing cerita kamu kapan dong?
Cerita aku. Loh ada, udah sesekali ngonten sendiri. Itu kemarin cerita motivasi buat lanjut kuliah. Tapi bener Sur, ini tak cerita ya, pendidikan Indonesia nggak merata itu karena aku udah pengalaman di Balikpapan ngajar 4 tahun ya. Kalau kamu di Hmm. Surabaya pernah ikut 1.000 guru nggak sih? Kamu tadi di anu ada 1.000 Pernah, guru pernah, apa apa? pernah. Ah, Nah, betul, betul. itu Pernah masuk ke ikut. daerah nggak sih? Ke daerah mana waktu itu? Ya, Ke mana saya itu? itu di Madura. Di Madura, Madura. Sampang, Lupa Bangkalan. saya, pokoknya jauh di timur Madura yang sana. jauh ya, Madura yang jauh berarti ya. Nah, Nyebrang, ya nyebrang pulau gitu. Oh Madur, di itu Gili Gili Labak, yang 1.000 oksigen Gili, itu, yang Gili banyak Trawangan, oksigennya itu. Gili Trawangan, Ya Gili itu mungkin Labak. ya yang Ya. yang banyak oksigennya itu no di sananya. Nah, Madura yang Hmm. deket Jawa aja, kamu udah ngerasain bagaimana ngajar di sana atau pendidikan di sana gitu kan. Apalagi yang luar Jawa, aku ngerasain banget beda. Gitu loh. Maksudnya di sini itu ya mohon maaf ya kalau udah ada yang nonton ini bukan berarti saya anu, tapi memang terjadi bahwa kayak ketimpangan ini loh. Jadi kayak ketimpangan dalam artian yang sana udah belajar nyampe mana, yang di sini aku baru memotivasi belajar itu sering gitu loh. Maksudnya memotivasi anak supaya mau sekolah itu masih sering gitu loh. Sedangkan mungkin di Surabaya kan ya kalau sekolahnya tengah-tengah udah anu kan rata-rata udah tinggal kita masukin pelajaran, masukin materi kan. Mungkin yang Hmm. motivasi sekolah yang lebih tertinggal gitu ya. Lah, kalau di sini masih banyak yang butuh dimotivasi gitu loh. Nah, sekarang saatnya gitu kan, kita bagaimana motivasinya naik, luar negeri atau S2 gitu kan. Motivasi S1 aja ya, kebetulan aku di SMK ini, ngajarnya di SMK. Anak-anak kan Ya. males males lanjut kuliah toh. Padahal mungkin kamu tahu nggak, manfaatmu kuliah itu apa sih sekarang? Apakah kamu ketika kuliah itu untuk kerja atau tujuanmu kira-kira atau dapat apa kamu setelah kuliah ini? Kan dapatnya apa kira-kira? Kalau menurut saya ya, kuliah itu Heeh. adalah pondasi awal Nah, kan kita ini. untuk menjelajah ilmu pengetahuan yang kita dalami. Heeh. Sekarang Kira-kira gampangnya gini. heeh. Jadi saya waktu di sana saya kaget no. Mhm. Padahal teknologinya canggih. Heeh. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau saya nggak kuliah, saya akan Mhm. susah bagaimana dasar dari sebuah ilmu itu di kuliah diajarkan seperti itu. Tapi Mmm. memang di kuliah untuk prakteknya tidak sebanyak untuk pada saat membahas tentang dasarnya. Mhm. Jadi di sana tuh lebih diajarkan dasarnya dulu, pondasinya dulu, nah nanti kita ke atasnya kita sendiri yang membangunnya, Mmm. gitu. Jadi menurut saya kuliah itu buat bekal pondasi awal itu. Terjun ke masyarakat? Betul, itu juga bisa. Output-nya kan nanti kan. Iya, output-nya kadang nih ini masih banyak terjadi di sini, gini gini loh, Hmm. kuliah itu buang-buang duit, maksudnya apa? Kan orang tua atau orang-orang sini masih banyak berpikiran kuliah buang duit, ujung-ujungnya apa? Untuk cari kerja. Lah daripada kita buang duit untuk cari kerja, mending kita cari kerja aja dari sekarang ngumpulin duit, nikah, punya keluarga, beranak, udah gitu loh. Masih banyak yang seperti itu padahal aku selalu mencoba ngubah ngasih pandangan bahwa bukan itu. Kuliah itu ada ini, wawasan kita dulu gitu loh. Setelahnya baru kita ketika bekerja atau terjun dimanapun ini terbuka. Sehingga kita nggak sekedar kerja, nggak sekedar ngumpulin duit, punya keluarga, beranak, selesai. Nah, mungkin aku pandanganku seperti itu gitu loh. Super sekali Mario Aldino. Loh, enggak karena kita manusia nih diberi akal, diberi perasaan, itu kan kita pakai sebanyak-banyaknya, jangan cuma sekedar ya udahlah kita nuruti aja pakem umum. Pakem umum kan orang sekolah, sekolah terus sekolah Ya. selesai cari kerja, cari uang, Hmm. cari jodoh, nikah, punya anak, terus diurus anaknya, selesai, ya ibadah, meninggal. Tapi kan kalau kita semua begitu, siapa yang mikir nasib orang lain, bener nggak? Maksudnya itu kan nasib kita Betul. dan keluarga kita. Sedangkan kita, siapa yang nolongin orang-orang yang nasibnya kurang beruntung gitu. Maksudnya mohon maaf ya, ada yang di sini mungkin ada yang kurang beruntung yang kebetulan nonton ini moga-moga, oh ada loh orang-orang yang masih memikirkan nasib orang lain gitu loh. Sehingga dia mungkin ya udah mengorbankan waktunya untuk bersenang-senang gitu kan. Akhirnya menempuh pendidikan lah, jauh dari orang tua, Ya. mengorbankan loh. Anda mengorbankan apa namanya, dekat dengan orang tua selama berapa tahun, 2 tahun ya, 2 tahun apa berapa itu, nggak pulang nggak pulang ya.